Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang atas rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan seminar rancangan aktualisasi dalam rangka pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 2. Perkenalkan, saya Apoteker Iwenia Raesfam, peserta Latsar nomor daftar hadir 10 sebagai apoteker di unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Cikditiro Sigli. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Nurlia Mkom sebagai coach saya dan juga kepada Bu Apoteker Cut Nur Fauzia SSI Mfarm sebagai mentor yang telah memberikan dukungan, semangat, arahan dan bimbingan sehingga saya dapat membuat proposal rancangan aktualisasi dengan judul Penerapan e-leaflet informasi BUD atau Beyond Use Date melalui akses kode QR di Depo Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Cikditiro Sigli. Ada 3 fungsi ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dan yang ketiga adalah sebagai pelayanan publik. Untuk melaksanakan 3 fungsi tersebut, seorang ASN harus menerapkan 7 nilai-nilai dasar yang bisa disingkat dengan berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan yang memiliki 3 kode etik. Yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan kode etik yang terakhir yaitu melakukan perubahan tiada henti. Yang kedua yaitu akuntabel, di mana seorang ASN harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dan tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Nilai dasar yang ketiga yaitu kompeten, di mana seorang ASN harus meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nilai dasar yang keempat yaitu harmonis, di mana seorang ASN harus menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya yaitu loyal, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI, serta pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Kode etik yang terakhir, menjaga rahasia jabatan dan negara. Nilai dasar yang selanjutnya yaitu adaptif. Apakah itu adaptif? Kode etiknya yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga yaitu bertindak proaktif. Nilai dasar ASN yang terakhir yaitu kolaboratif. Kolaboratif yaitu memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016, penyerahan atau dispensing dan pemberian informasi obat meliputi kegiatan penyiapan obat, pemberian etiket atau label, dan menyerahkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan medis habis pakai langsung kepada pasien yang disertai dengan informasi obat. Informasi yang dimaksud adalah informasi nama obat, cara pemakaian obat, dan juga cara penyimpanannya, yaitu di suhu berapa maksimal obat tersebut dapat disimpan dan berapa lama waktu obat tersebut dapat disimpan hingga obat tersebut tidak bisa dipakai lagi. Selama pengalaman saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Cikditiro, penyampaian tentang BUD atau berapa lama obat
dapat disimpan setelah dibuka belum disampaikan secara optimal atau bahkan belum disampaikan. Berikut profil singkat Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Ciditiro Sigli. Rumah Sakit Umum ini dipimpin oleh Bapak Dr. Gigi Muhammad Rizal Faisal Mars selaku direktur dengan kelas B, pola pengelolaan PPK BLUD, akreditasi bintang 3 atau Madya, dan jumlah tempat tidur 325 unit. RSUD Tengku Ciditiro Sigli memiliki visi yaitu terwujudnya pelayanan yang prima, efektif, profesional dengan nurani yang islami, serta terjangkau bagi masyarakat Kabupaten Pidi. Untuk mewujudkan visi tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Ciditiro Sigli memiliki misi menjadi rumah sakit rujukan di Kabupaten Pidi. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan standar. Yang ketiga, yaitu memberdayakan karyawan secara profesional sehingga tercapai pelayanan yang bermutu dan islami. Misi yang keempat, yaitu memberikan pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan pelanggan yang bisa dipertanggungjawabkan secara medis maupun secara moral dengan pelayanan berdasarkan hati nurani. Berikut adalah struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Ciditiro. Instalasi farmasi berada di bawah subkoordinator penunjang klinis. Ker ahli pertama memiliki 36 poin tugas pokok dan fungsi. Namun yang berkaitan dengan isu yang akan saya angkat yaitu ada di poin 21, yaitu melakukan pemeriksaan dan penyerahan obat disertai pemberian informasi. Di Depo Farmasi Rawat Jalan, saya mengidentifikasi terdapat 3 isu. Isu yang pertama yaitu belum optimalnya pengisian formulir pemantauan suhu ruangan dan refrigerator. Yang kedua, belum optimalnya penyimpanan obat berdasarkan kelas terapi dan alfabetis. Yang terakhir yaitu belum adanya penerapan e-leaflet informasi BUD atau Beyond Use Date obat sirup melalui akses kode QR di Depo Farmasi Rawat Jalan. Untuk isu yang pertama yaitu belum optimalnya pengisian formulir pemantauan suhu ruangan dan refrigerator di Depo Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Ciditiro Sigli. Ini berkaitan dengan manajemen ASN. Berdasarkan SPU nomor 445 tentang pemantauan suhu ruangan di instalasi farmasi menyebutkan bahwa pengecekan suhu refrigerator dan suhu ruangan dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari, yaitu pada waktu pagi, siang, dan malam. Pengecekan ini selanjutnya dicatat serta ditandai pada formulir pemantauan suhu. Namun pada pelaksanaannya ditemukan bahwa pencatatan suhu ruang dan refrigerator ini belum dilakukan secara tertib. Luputnya pencatatan umumnya terjadi pada siang hari, yaitu ketika jumlah resep yang masuk meningkat. Tidak tertibnya pencatatan pemantauan suhu ini berdampak pada sulitnya memonitor suhu ruang dan refrigerator. Isu yang kedua yaitu belum optimalnya penyimpanan obat berdasarkan kelas terapi atau farmakologis dan alfabetis di Depo Farmasi Rawat Jalan. Berdasarkan SPU nomor 445 tentang penyimpanan perbakalan farmasi, obat seharusnya disusun berdasarkan kelas terapi dan berdasarkan abjad. Hal ini berguna untuk memudahkan petugas farmasi dalam proses pengambilan atau penyiapan obat-obatan. Umumnya, dokter meresepkan beberapa macam obat untuk satu diagnosa seorang pasien. Jadi, jika obat disusun berdasarkan kelas terapi dan alfabetis akan memudahkan petugas dalam penyiapan. Petugas tidak perlu berpindah dari satu kelompok rak ke kelompok rak yang lain untuk mengambil obat dalam satu resep. Namun pada pelaksanaannya masih ada kotak-kotak obat yang tidak disusun berdasarkan kelas terapi, apalagi alfabetisnya. Hal ini akan menyulitkan petugas itu sendiri karena petugas harus berpindah dari satu kelompok rak ke kelompok rak yang lain untuk menyiapkan
menggunakan obat dalam satu resep. Isu yang ketiga yaitu belum adanya penerapan e-leaflet informasi BUD obat sirup melalui akses kode QR di depo farmasi rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Cik di Tiro Sigli. Ini berkaitan dengan materi Smart ASN. Apa itu BUD? BUD adalah batas waktu penggunaan obat yang telah dibuka dari kemasan primernya atau setelah obat itu diracik atau dicampur atau dilarutkan. Yang dimaksud kemasan primer di sini adalah kemasan yang berkontak langsung dengan obat. Fungsi BUD itu sendiri adalah menunjukkan waktu di mana obat atau sediaan harus digunakan sebelum obat tersebut beresiko mengalami degradasi secara fisika, kimia, atau kontaminasi mikroorganisme. BUD ini dapat menjadi peringatan bagi tenaga kesehatan atau masyarakat bahwa sediaan yang telah diracik atau dibuka kemasan primernya tidak boleh lagi digunakan sejak tanggal yang tercantum di BUD. Namun kenyataannya di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Cik di Tiro Sigli khususnya depo rawat jalan, informasi BUD ini kepada pasien belum dilakukan baik secara lisan maupun tulisan, seperti tampak pada gambar, kotak obat, label obat sirup, juga di etiket obat belum mencantumkan informasi BUD. Selanjutnya, ketiga isu ini dianalisis menggunakan metode USG, di mana memperhatikan seberapa mendesak, seberapa serius, dan seberapa besar kemungkinan isu ini akan berkembang jika tidak diselesaikan. Isu ketiga yaitu belum adanya penerapan e-leaflet informasi BUD obat sirup melalui akses kode QR di depo farmasi mendapat scoring tertinggi sehingga menjadi prioritas untuk dibahas dan dicari solusinya. Selanjutnya, isu utama ini dianalisis penyebabnya menggunakan diagram fishbone, di mana pada diagram fishbone ini penyebab-penyebabnya diklasifikasikan menjadi 4 unsur, yaitu mesin, metode, material, dan men. Dari sisi mesin, yang menjadi penyebab adalah SIM RS belum memadai untuk diinput data BUD. Penyebab dari sisi metode ada 2, yaitu sosialisasi BUD obat sirup belum merata ke semua unit farmasi, sehingga informasi BUD ini kurang tersosialisasi secara massal kepada masyarakat. Dari sisi manusia, rendahnya pemahaman tenaga farmasi tentang BUD. Yang kedua yaitu rendahnya inisiatif tenaga farmasi untuk mengoptimalkan teknologi dalam memberikan informasi BUD. Penyebab dari sisi material yaitu tidak tersedianya informasi BUD di semua obat sirup. Umumnya pabrikan hanya menginformasikan BUD di sediaan sirup kering atau antibiotik. Tidak adanya informasi BUD ini akan berdampak pada tenaga farmasi kesulitan menginformasikan BUD kepada pasien, sehingga pasien tidak akan memahami apa itu BUD. Sehingga pada pelaksanaannya di rumah, pasien akan tetap menggunakan obat tersebut walaupun telah melewati masa BUD-nya. Hal ini akan beresiko obat yang dikonsumsi pasien tidak akan memberikan efek terapi, atau yang lebih dikhawatirkan obat tersebut dapat mengganggu kesehatan pasien. Dampak tersebut memunculkan gagasan penerapan e-leaflet informasi BUD atau Bionews Date obat sirup melalui akses kode QR di depo farmasi rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Cik di Tiro Sigli. Berikut akan saya paparkan kegiatan-kegiatan untuk menerapkan gagasan pemecahan isu. Kegiatan pertama yaitu mendesain ulang etiket obat sirup, di mana etiket yang lama tidak mencantumkan info BUD. Tahapan kegiatan saya yaitu berdiskusi dengan kepala instalasi farmasi terkait desain ulang etiket obat sirup. Outputnya adalah arahan pembuatan etiket sirup dengan bukti foto. Tahapan yang kedua yaitu membuat etiket obat sirup menggunakan Microsoft Excel dengan output
etiket obat sirup dalam bentuk salinan lunak. Buktinya yaitu tangkapan layar. Tahapan kegiatan ketiga yaitu menyerahkan salinan lunak etiket obat sirup ke bagian aset dan perlengkapan untuk dicetak. Outputnya yaitu etiket obat sirup tersedia. Nilai-nilai dasar ASN yang saya terapkan pada kegiatan yang pertama ini yaitu saya berdiskusi dengan atasan agar info BUD dicantumkan pada etiket obat sirup dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini merupakan kode etik dari berorientasi pelayanan. Nilai dasar yang kedua yaitu kompeten, di mana saya membuat etiket obat sirup menggunakan Microsoft Excel dengan kualitas terbaik. Nilai dasar yang terakhir pada kegiatan ini yaitu saya melibatkan bagian aset dan perlengkapan untuk tujuan bersama, yaitu mencetak etiket. Kegiatan pertama ini memberi penguatan nilai berorientasi pelayanan dan berkontribusi terhadap visi rumah sakit, yaitu terwujudnya pelayanan yang prima, efektif, profesional dengan nurani yang islami, serta terjangkau bagi masyarakat Kabupaten Pidi, dan mendukung misi rumah sakit yang pertama, yaitu memberikan pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan pelanggan yang bisa dipertanggungjawabkan secara medik maupun secara moral dengan pelayanan yang berdasarkan hati nurani. Kegiatan kedua yaitu membuat desain e-leaflet informasi BUD obat sirup. Ini berkaitan dengan Smart ASN. Tahapan yang pertama yaitu mengumpulkan informasi BUD obat sirup dari sumber-sumber yang valid seperti buku, brosur obat, atau bertanya langsung kepada medical representative dengan output referensi BUD obat dari sumber yang valid. Buktinya berupa foto. Ke tahapan yang kedua yaitu membuat desain e-leaflet BUD obat sirup menggunakan aplikasi Canva. Output tahapan ini adalah e-leaflet BUD obat sirup. Buktinya foto. Tahapan yang ketiga yaitu mengkonsultasikan pada mentor terkait materi dan estetika e-leaflet. Outputnya berupa masukan dan arahan terkait materi dan estetika e-leaflet yang dapat dibuktikan dalam bentuk foto. Nilai-nilai dasar ASN yang saya terapkan pada kegiatan ini yang pertama yaitu akuntabel, di mana saya mengumpulkan data BUD obat sirup dari sumber yang valid dengan cermat. Nilai yang kedua yaitu adaptif, di mana saya berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam mendesain e-leaflet. Nilai yang ketiga yaitu saya melibatkan medrep atau medical representative untuk berkontribusi dalam pengumpulan data BUD obat sirup. Tahapan kegiatan ini memberi penguatan nilai akuntabel dan berkontribusi terhadap visi rumah sakit dan mendukung misi rumah sakit yang kedua yaitu meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan standar. Kegiatan yang ketiga yaitu menerapkan kode QR sebagai akses e-leaflet informasi BUD obat sirup di Depo Farmasi Rawat Jalan Tengku Siditi Rosigli. Ini berkaitan dengan materi Smart ASN. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyerahkan e-leaflet BUD ke bagian humas untuk dipublikasikan di media sosial Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Ciditiro. Outputnya berupa e-leaflet terpublikasi di media sosial, dapat dibuktikan dengan gambar tangkapan layar atau screenshot. Tahapan yang kedua yaitu mengubah tautan publikasi menjadi kode QR menggunakan aplikasi daring berbasis web. Outputnya berupa kode QR tersedia, dapat dibuktikan dengan screenshot. Tahapan yang ketiga yaitu mencetak dan menempelkan kode QR di loket penyerahan obat. Outputnya yaitu kode QR tercetak dan tertempel di loket penyerahan obat yang dapat dibuktikan dengan foto. Nilai-nilai dasar ASN yang saya terapkan pada kegiatan ini yaitu kompeten. Saya meningkatkan kompetensi diri dengan mempelajari aplikasi berbasis web untuk membuat kode QR. Yang kedua yaitu adaptif. Saya menerapkan kode QR sebagai akses e-leaflet informasi BUD obat sirup sebagai bentuk menyesuaikan diri menghadapi era digital. Dan yang ketiga yaitu kolaboratif.
Saya terbuka dalam bekerja sama dengan bagian humas untuk mempublikasikan e-leaflet di media sosial instansi. Itu adalah bentuk dari nilai kolaboratif. Kegiatan ini memberi penguatan nilai adaptif dan kontribusinya untuk rumah sakit yaitu sesuai dengan misi keempat, memberi pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan pelanggan yang bisa dipertanggungjawabkan secara medik maupun secara moral dengan pelayanan yang berdasarkan hati nurani. Kegiatan yang keempat yaitu membriefing petugas depo farmasi rawat jalan tentang etiket obat sirup dan pemberian informasi BUD obat sirup melalui pemindaian kode QR. Ini berkaitan dengan manajemen dan Smart ASN. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu meminta izin untuk menjadwalkan pelaksanaan briefing kepada apoteker penanggung jawab depo farmasi rawat jalan. Outputnya yaitu berupa jadwal briefing yang dapat dibuktikan dengan foto. Tahapan yang kedua yaitu menjelaskan pada petugas depo farmasi rawat jalan tentang etiket obat sirup dan pemberian informasi BUD obat sirup melalui pemindaian kode QR. Outputnya berupa petugas depo farmasi rawat jalan memahami etiket obat sirup dan cara mengakses infonya melalui kode QR. Dibuktikan dengan foto. Tahapan yang ketiga yaitu mengevaluasi pemahaman petugas farmasi tentang BUD obat sirup melalui kuesioner pada Google Form. Outputnya petugas farmasi memahami BUD obat sirup yang dapat dibuktikan dengan foto atau data. Penerapan nilai-nilai dasar ASN yang saya terapkan pada kegiatan itu yang pertama adalah kompeten, di mana saya membantu petugas depo farmasi rawat jalan memahami cara pengisian etiket dan pemindaian kode QR. Yang kedua yaitu harmonis, di mana saya menghargai apoteker penanggung jawab depo dengan meminta izin untuk melaksanakan briefing. Yang ketiga adalah loyal. Saya menjaga nama baik apoteker penanggung jawab depo dengan mempersilahkan beliau untuk membuka briefing. Dan nilai yang terakhir adalah kolaboratif. Saya melibatkan petugas depo farmasi rawat jalan untuk mengoptimalkan pemberian informasi BUD obat sirup. Kegiatan ini memberi penguatan nilai kolaboratif, juga memberi kontribusi terhadap visi rumah sakit yaitu terwujudnya pelayanan yang prima, efektif, profesional dengan nurani yang islami serta terjangkau bagi masyarakat Kabupaten PD. Kegiatan ini juga mendukung misi yang ketiga yaitu memberdayakan karyawan secara profesional sehingga tercapai pelayanan yang bermutu dan islami. Kegiatan yang terakhir adalah evaluasi efektivitas e-leaflet dengan akses melalui kode QR sebagai media informasi BUD obat sirup. Ini berkaitan dengan materi Smart ASN. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyerahkan obat sirup kepada pasien dan memberi informasi terkait BUD pada etiket dan e-leaflet melalui akses kode QR. Output dari tahapan ini adalah pasien menerima obat dan penjelasan tentang BUD obat sirup yang dibuktikan dengan foto. Tahapan yang kedua yaitu mewawancarai pasien terkait kemudahan memperoleh informasi BUD melalui kode QR. Output tahapan ini adalah pasien memahami cara mengakses informasi BUD melalui kode QR. Kegiatan yang ketiga yaitu mengkonfirmasi pemahaman pasien tentang materi e-leaflet. Outputnya berupa pasien memahami informasi BUD yang tertera pada e-leaflet. Nilai-nilai dasar ASN yang diterapkan pada kegiatan ini yang pertama adalah berorientasi pelayanan, di mana saya memenuhi kebutuhan pasien tentang informasi BUD. Penerapan nilai yang kedua yaitu saya bertanggung jawab memberikan obat serta informasi BUD melalui etiket dan e-leaflet. Ini menggambarkan nilai dasar akuntabel. Nilai yang ketiga yaitu kompeten. Saya memastikan pasien memahami informasi BUD melalui akses kode QR. Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi rumah sakit dan mendukung misi yang keempat yaitu memberikan pelayanan yang berorientasi
kepada kepentingan pelanggan yang bisa dipertanggungjawabkan secara medik maupun secara moral dengan pelayanan yang berdasarkan hati nurani. Kegiatan ini memberi penguatan nilai kompeten. Berikut adalah jadwal rencana aktualisasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 18 Juli 2023. Sekian pemaparan rancangan aktualisasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.